Oke, eh, mungkin sebelum kita masuk ke materi, jadi pada hari ini kita akan membahas aplikasi persamaan linier di dalam ekonomi. Kita review sedikit deh apa yang kemarin telah disampaikan oleh kelompok satu terkait dengan materi-materi apa yang kemarin disampaikan, terutama terkait dengan persamaan garis lurus gitu ya, persamaan linier. Semoga kalian masih ingat. Dan ini sebenarnya mengulang dari materi SMP yang telah kita bahas, yang telah kalian peroleh di SMP dan juga SMA. Oke, kalau saya mempunyai persamaan garis lurus, oke, kita review dulu deh. Persamaan garis lurus yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Persamaannya apa kelompok satu kemarin? Oke, Y-1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1 gitu ya. Oke. Atau sebenarnya kalau kelompok satu kemarin kan nggak bahas ini tapi menggunakan konsep gradien ya, kalau nggak salah ya boleh-boleh saja gitu ya, kalau menggunakan gradien. Oke, kemudian kalau ada persamaan garis lurus yang melalui X1, Y1 misalnya gitu ya, dengan gradien M. Persamaannya apa? Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1 gitu ya. Kalau versi dari kelompok penyaji kemarin, M-nya dicari dulu. Kalau di sini kan bisa kita cari M, Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Kemarin yang disampaikan, baru dimasukkan ke sini. Ya oke-oke aja gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk memperoleh persamaan ini, tapi paling enggak kalian paham ini. Nah, konsep-konsep ini nanti akan kita gunakan saat kita membahas persamaan garis lurus. Oke. Kalau saya mempunyai persamaan Y sama dengan MX plus C, MX plus C, mana? Sini. M itu menunjukkan apa? Gradien. Oke, M adalah gradien. Dan nilai dari M sama dengan delta Y delta X. Dan ini menunjukkan seberapa besar Y berubah, nanti akan mengaruhi X akan berubah sekian gitu ya. Delta Y per delta X. Oke. Jadi ini harus paham dahulu dan nanti akan kita gunakan konsep ini di dalam fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, 2 menit untuk review ini agar benar-benar paham ya. Nah, satu lagi konsep yang penting di dalam saat kita nanti akan membahas permintaan dan penawaran. Jadi aplikasi di pertemuan hari ini, aplikasi persamaan garis lurus, kita hari ini nanti akan aplikasikan ke permintaan dan penawaran. Oke, ini yang mungkin yang membedakan gitu ya. Oke, dengan persamaan garis lurus sebelumnya. Saat kita menggambar suatu kurva atau garis lurus, di mana kemarin menggunakan konsep Y dan X, ini nanti akan kita aplikasikan ke permintaan dan penawaran.
Dan konsep penting berikutnya adalah bahwa kalau kita menyusun fungsi ataupun kurva permintaan dan penawaran, sumbu Y ini menunjukkan apa? Di fungsi permintaan penawaran, price. Ingat ya, ini P. Oke, sedangkan X ini nanti menunjukkan quantity. Baik quantity of demand ataupun supply. Oke, jumlah permintaan ataupun penawaran. Tapi yang jelas ini, oke, yang jelas konsepnya sumbu Y itu menunjukkan P dan sumbu X menunjukkan Q. Nah, nanti aplikasinya adalah, oke, kita menggambar kurva permintaan dulu. Oke, ini kurva permintaan, ingat sesuai dengan hukum permintaan, kalau harganya naik, Q-nya turun, Q-nya naik, dan sebaliknya ini adalah kurva penawaran. Oke, ini demand, ini supply. Nah, nanti kita akan mengaplikasikan ini nih. Nah, dari sini pun saya bisa membuat soal gitu ya, terkait dengan matematika ekonomi, terkait dengan permintaan. Misalnya permintaan saat harganya sekian, Q-nya sekian. Saat harganya sekian, Q-nya sekian. Tentukan fungsi permintaannya. Oke, maka kita menggunakan konsep ini. Dengan menggantikan Y dengan P, X dengan Q, gitu ya. Kalau saya mungkin nanti ada suatu kasus, suatu penawaran saat harganya sekian, jumlah yang ditawarkan sekian, dan saat misalnya harga berubah 1 unit, Q-nya berubah sekian unit, gitu ya. Maka kita menggunakan konsep yang bawah, gitu ya, melalui satu titik dengan gradien M. Gradien tadi adalah delta Y per delta X, di kasus kita tadi adalah delta P per delta Q, gitu ya. Oke, jadi saat harganya berubah sekian, Q-nya berubah sekian, gitu ya, delta P per delta Q. Oke, dan seterusnya. Jadi kita akan mengaplikasikan beberapa hal ini nanti ke dalam fungsi permintaan ataupun penawaran. Dan satu konsep penting lainnya adalah, kemarin kelompok 1 membahas bahwa untuk menyelesaikan dua persamaan garis lurus, salah satunya dengan menggunakan metode grafik, di mana penyelesaiannya adalah perpotongan di antara dua garis lurus, kan? Oke. Nah, di dalam konsep ekonomi ini nanti kita sebut dengan equilibrium, gitu ya. Ya sama. Jadi nanti kalau di dalam konsep ekonomi kalian diminta untuk mencari equilibrium, berarti sebenarnya kalian akan menyelesaikan persamaan garis lurus. Oke. Jadi equilibrium di sini adalah kita menyelesaikan persamaan garis lurus. Oke. Di mana pada dasarnya bisa kita selesaikan dengan dua cara, yaitu dengan eliminasi dan substitusi. Oke, jadi ini mungkin konsep yang akan kita gunakan. Jadi paling enggak dari konsep persamaan garis lurus kalian bisa menentukan persamaan permintaan, persamaan penawaran, dan kalian bisa mencari equilibrium. Di mana equilibrium adalah kita sebenarnya adalah menyelesaikan persamaan garis lurus. Bisa menggunakan teknik eliminasi atau menggunakan teknik substitusi, gitu ya. Silakan 2 menit untuk memahami ini sebelum kita latihan soal. Oke, kita selesaikan soal nomor 1. Oke, jadi soalnya ada suatu fungsi permintaan. Oke, karakteristiknya fungsinya linear. Artinya kita menggunakan persamaan linear ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, saat harganya 10, jumlah yang diminta itu 10. Saat harganya naik menjadi 20, jumlah yang diminta 5. Oke, soalnya adalah yang pertama, tentukan persamaan fungsi permintaan tersebut. Kemudian yang B, jumlah yang diminta saat P-nya sama dengan 12. Dan C, gambar fungsi permintaan tersebut. Yuk, silakan dikerjakan.
Jawabannya berapa? Persamaan permintaannya? P sama dengan? Hah? 2? Min 2Q plus 30. Oke. Ya, siapa yang mau maju? Yuk kerjain depan. Nomor 1 aja. Yang A aja. Yang A dulu aja. Oke, silakan. Audi ya. Oke, jadi kita menggunakan konsep tadi bagaimana persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Oke, dan konsep kita untuk permintaan penawaran sumbu Y-nya adalah P dan sumbu X-nya adalah H. Oke, tinggal kita masukkan bla 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 bla. Oke, kalikan silang 5Y plus 50, 10X min 100. Oke, dibagi 5. Min Y plus 10 sama dengan 2X min 20. Oke, min Y 10-nya dipindah sini, Y sama dengan min 2X plus 30. Kita balikkan lagi ke persamaan permintaan dan penawaran. Jadi nanti jawaban kalian harus dalam P dan Q ya, jangan Y dan X lagi. Oke, berarti P sama dengan min 2Q plus 30 atau Q sama dengan berapa? Q sama dengan 30 min P 15 min. Oke, min setengah P. P ya? Oke. Boleh dua-duanya gitu ya. Jadi persamaan permintaan boleh, kadang di dalam soal disebutkan P sebagai fungsi Q ataupun Q sebagai fungsi P ya. Jadi boleh dua-duanya. Oke. Tapi biasanya yang di depan koefisiennya 1 ya, artinya P atau Q. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, disederhanakan. Oke, kemudian saat P-nya 12 di soal ya, P-nya 12, maka Q-nya Q-nya 9 ya? Oke. 15 dikurangi 6. Oke. Dan kalau kita gambarkan nanti seharusnya gambarnya seperti ini. Ini fungsi P, ini fungsi Q, titik potong dengan P. Berarti Q-nya 0. Berapa nih? Saat Q-nya 0, P-nya? Saat P-nya 0, Q-nya? Saat Q-nya 0, P-nya 30. Saat P-nya 0, 15. Kalau lebih presisi ya di satu-satu gitu ya, sampai benar-benar presisi. Tapi kalau hanya sketsa kayak gitu aja udah oke. Oke, sampai sini paham kah? Next. Saat harga naik 1 poin, Q-nya naik 0,4 poin. Maka di sini delta P per delta Q sama dengan M. Sama dengan nilainya 1 per 0,4. Berapa 1 per 0,4?
2,5. Oke. Yuk lanjut lagi, silakan. Oke, persamaannya Hi sama dengan 0,4 B min 3. Min 3 plus 0,4 B. Ya. Yuk silakan ke depan. Sekalian nomor B dan C ya. Yap. Oke, yang pertama kita mencari gradien. Di situ terlihat dari kalimat saat harga naik 1 poin. Jadi perubahan harga 1 poin. Perubahan itu dalam ekonomi disimbolkan sebagai delta. Di dalam matematika juga delta. Sorry, ya matematika ekonomi sama. Perubahan delta gitu ya. Artinya naik berarti plus. Jadi delta P sama dengan 1. Delta P1, delta Q-nya 0,4. Sama-sama naik gitu ya. Hati-hati saat fungsinya nanti adalah fungsi permintaan. Mungkin saat harga naik 1 poin, QS turun 0,4 poin. Maka gradiennya, delta P per delta Q-nya berapa? Misalnya saat harga naik 1 poin, jumlah barang yang diminta turun 0,4 poin. Minus ya. Jangan sampai salah. Kalau salah, fungsinya nanti akan salah. Karena tadi saya di awal ngomong naik, kemudian delta Q-nya turun. Berarti delta P-nya 1, delta Q-nya minus 0,4. 1 dibagi 0,4 minus 2,5. Ya. Karena kebetulan ini fungsi penawaran, naik, dan ini sesuai dengan hukum penawaran, saat harga naik, jumlah barang yang diminta juga naik, maka tadi nilainya ya plus gitu ya. Oke, tinggal dimasukkan, ketemu Q sama dengan 0,4 P minus 3. Oke, kemudian saat P-nya 30, tinggal kita substitusikan 0,4 kali 30, 12 dikurangi 39, grafiknya seperti itu. Oke, saat Q-nya 0, P-nya 7,5, saat P-nya 0, Q-nya minus 3. Nanti akan kita bahas sifat dari grafik permintaan dan penawaran ini. Tapi sebelumnya silakan disalin kalau yang belum selesai. Clear ya? Clear semuanya, ada pertanyaan sampai sini? Sip. Saya hapus ya. Oke, dari 2 soal tadi, kita ketemu bahwa fungsi permintaannya apa tadi? Hi sama dengan 30 min setengah P ya tadi ya? 30 kah? Benar ya? Oh 15 per 2. Oh 15 ya? Oke.
15 ya? Oke, 15 min 0,5 P. Oke. Hide. Sini aja hide. Sedangkan fungsi penawarannya min 3. Oke. Kita bahas fungsi ini. Fungsi ini adalah fungsi yang rasional, yang ya mungkin secara logika masuk. Yang pertama, fungsi permintaan, kita tahu bahwa hukum permintaan, hubungan antara P dan Q itu terbalik. Saat harganya mahal, permintaan akan turun. Ini ditunjukkan dengan koefisien yang negatif. Oke. Negatif ya. Sebaliknya, fungsi penawaran, hubungan antara P dan Q itu sejalan, gitu ya, positif. Maka koefisiennya seharusnya positif. Oke, make sense. Dengan hukum penawaran dan hukum permintaan. Satu lagi. Konstantanya seharusnya kalau untuk permintaan itu positif. Oke. Ini kalau kita lihat gitu ya, kalau harganya itu 0, artinya gratis, apakah ada barang yang diminta? Apakah ada permintaan? Ada, dan gede gitu ya. Karena gratis. Ya, jadi wajar koefisiennya positif. Artinya kalau P-nya 0, masih ada barang yang diminta. Nah, ini yang seharusnya ya, tapi mungkin di dalam beberapa soal mungkin soalnya kurang pas dan sebagainya. Fungsi penawaran yang benar dan itu linier seharusnya koefisiennya negatif. Kenapa semacam ini? Gini, perusahaan saat dia itu memproduksi itu perlu harga tertentu agar bisa menutup biaya variabelnya, terutama biaya variabelnya. Jadi saat kalian PIE dan di mikro, kalian mengenal terminologi yang disebut dengan shutdown. Oke, dan exit. Ya, kalau kalian masih ingat ya di PIE. Shutdown, terutama shutdown deh, kita bahas yang ini aja. Saat harga tertentu, perusahaan itu akan memilih untuk tidak berproduksi. Dia mau berproduksi kalau harganya itu lebih dari harga tertentu. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia berproduksi justru kerugiannya itu akan semakin bertambah. Kalau dia diem, iya mungkin dia rugi, tetapi ruginya sebesar fixed cost. Kalau dia memproduksi dan menjual barangnya dan harga jualnya itu rendah, mungkin ruginya justru akan bertambah. Makanya dia memilih shutdown gitu ya. Nanti kalau kalian ingat, ini keadaannya saat harga itu kurang dari AVC gitu ya, maka akan shutdown. Kan seperti itu ya, kalau nanti akan diulang di mikro kalau nggak salah. Atau udah kemarin? Belum ya, nanti akan diulang di mikro. Nah ini refleksi dari itu sebenarnya ini. Jadi Q ini akan positif, artinya akan berproduksi. Kalau P-nya ini, P tertentu gitu ya, bukan 0 terus positif, enggak. Kalau ini positif, artinya harga 0 pun perusahaan akan memproduksi, gitu ya. Enggak masuk secara logika. Jadi kalau ini kan ketahuan gitu ya, dia akan berproduksi saat P-nya lebih dari nilai tertentu. Gitu ya. Di sini berarti P lebih dari berapa tadi? 7,5 seperti yang digambarkan oleh Sarifah tadi. Kalau lebih dari 7,5 baru positif. Jadi kalau fungsi penawaran, kalau nanti kalian gambar gitu ya, fungsinya seperti ini gitu ya. Sebenarnya yang diambil adalah yang ini, gitu ya. Ini enggak. Tapi ini sebagai alat bantu aja. Inilah fungsi penawarannya. Ya, karena Q negatif seperti apa kan nggak masuk secara logika juga. Yang kita ambil adalah Q yang positif. Jadi nanti gambar fungsi permintaan dan penawaran yang masuk ke logika kita, kalau linear, permintaannya semacam ini, dan penawarannya tadi gitu ya. Dari sini tidak potongnya ke sana. Supply. Dan ini menunjukkan tadi ada terminologi shutdown di dalam perekonomian tadi. Tetapi nanti kalau kalian hitung-hitung, ada soal-soal hitung nilainya positif, ya nggak apa-apa. Berarti memang
Yang penting kan kita tahu bagaimana cara menentukan fungsi penawaran gitu ya, kalau hasilnya positif. Tapi yang fungsi penawaran yang baik, yang rasional masuk logika kita seharusnya koefisien P positif dan konstantanya di sini negatif. Gitu ya. Oke, soal ketiga. Soalnya intinya adalah tentukan harga keseimbangannya. Dari sini, dari dua ini. Oke, dari persamaan yang kita peroleh tadi, Q sama dengan 15 min 0,5 P dan Q sama dengan min 3 plus 0,4 P, tentukan keseimbangannya. Dan soal yang kedua, kalau permintaannya sekarang P sama dengan 10 min 2 Q dan penawarannya 2P sama dengan 10 plus 3 Q, tentukan keseimbangannya. Nomor 1 dulu. Yuk soal 3A dan B sekaligus, siapa yang mau maju? Oke, belakang dulu ya, gantian ya. Siapa namanya, saya lupa? Haikal. Oke, kita bahas. Yang nomor 1, jadi intinya tadi adalah bahwa kalau kita keseimbangan, artinya kita menyelesaikan dua persamaan linear itu. Entah dengan substitusi ataukah dengan eliminasi gitu ya. Karena konsep tadi sebenarnya adalah keseimbangan itu adalah perpotongan antara demand dan supply, dan berdasarkan presentasi kelompok 1 kemarin, salah satu cara untuk mencari penyelesaian persamaan adalah dengan perpotongan dua garis gitu ya. Jadi ini sama. Kita balik aja. Oke, QD sama dengan QS, oke, 15 min 0,5 P sama dengan min 3 plus 0,4 P, oke, 0,9 P, oke. P-nya 20, G-nya 5. Nomor A sama semuanya? Oke, yang B. Yang B, Haikal diubah dulu ke Q, jadi 2Q sama dengan 10 min 4,
10 min P, kemudian 3Q sama dengan 2P min 10 atau min 10 plus 2P. Oke, ini dibagi 2 untuk mencapai Q. Q sama dengan 5 min setengah P, Q sama dengan Q, kemudian disamakan bla bla bla, dapat Q-nya 10/7, P-nya 50/7. Samakah? Oke, sama. Ya. Jadi bisa macam-macam caranya. Bisa nggak usah diubah Q, tapi ini menjadi 2P gitu ya. Eliminasi boleh. Jadi 2P sama dengan 20 min 4Q, 20 min 4Q sama dengan ini, 7Q sama dengan 10, Q-nya 10/7. Banyak cara, yang penting jawabannya sama. Oke, clear ya? Ada pertanyaan? Pokoknya intinya kalau keseimbangan artinya kita menyelesaikan dua persamaan linear. Saya hapus ya, kita ke hal yang lain.